Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat Rohis Islam SMK Negeri Rengel. Jumpa lagi bersama kami Rohis SMK Negeri Rengel. Gimana kabarnya kalian pada hari ini? Sehat ya? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Kali ini kita kehadiran tamu yang sangat-sangat spesial dan menginspirasi. Beliau adalah Ahmad Darun Al-Rasyid SPDI. Alamat beliau Dusun Sisir, Desa Kedung Soko, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Tempat beliau lahir Tuban di Pelumpang, dan tanggal lahir beliau 12 Desember 1986. Beliau lulusan S1 Stigma Tuban. Pengalaman organisasi beliau pernah menjadi ketua ranting Ibnu Bandung Lowo 2009 sampai 2011, dan beliau pernah menjadi bendara PAC Ibnu Pelumpang 2011 sampai 2013. Sampai saat ini menjadi ketua MDMP PAI SMK Tuban 2003 sampai sekarang. Pengalaman kerja beliau pernah menjadi guru SDN Klotok 2 dari tahun 2014 sampai 2020, dan lagi beliau sekarang menjadi guru PAI SMK Negeri Rengel dari tahun 2021 sampai sekarang. Nah, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita bahas untuk hari ini Pak ya? Etika perlunya menghormati guru dan ilmu. Etika memang penting Pak ya? Sangat penting bagi santri maupun pelajar maupun siswa yang sedang mencari. Wah, teman-teman, pentingnya etika adalah seperti ini. Etika sangat-sangat penting bagi kita pelajar dan maupun mahasiswi di luar sana. Etika menuntut ilmu adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Apalagi kita harus etika menghormati Bapak Ibu guru, karena menghormati Bapak Ibu guru adalah keberkahan ilmu itu sendiri. Jadi kita akan memasuki sesi pemaparan materi pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Ahmad Darun Al-Rasyid SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk beliau. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin ba'du. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Rengel, Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan SMK Negeri Rengel, dan tanpa sahabat-sahabat SMK, siswa-siswi SMK Negeri Rengel yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama di channel ya, Rohis SMK Negeri Rengel. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaulna Allahumma shalli ala Muhammad, yang telah menuntun kita, memberikan suri tauladan kepada kita sehingga kita dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah melalui ad-din Islam. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan terima kasih kepada tim yang telah balut atau istilahnya merancang acara ini sehingga menjadi acara yang luar biasa. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang sangat penting dan harus menjadi perhatian kita semua sebagai santri maupun sebagai siswa maupun sebagai pelajar, yaitu etika perlunya menghormati atau memuliakan guru dan ilmu. Saudara-saudara sekalian, sahabat SMK, sahabat Rohis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang santri dan pelajar harus mengagungkan guru, mengagungkan ilmu, mengagungkan kitab, mengagungkan teman-teman yang sedang belajar di sana. Hal ini menjadi salah satu cara agar peningkatan ilmu sebanding dengan peningkatan perilaku, akhlak, atau budi pekerti. Di dalam kitab Al-Alah, Imam Syafi'i merangkum terdapat 6 syarat memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang termaktub di dalam Nadhamat Al-Alah sebagai berikut. Al-Alah tanalul ilma illa fi sittatin sa'undika majmu'iha bi bayani
Elengo tak hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak ceritake kumpulkan di pertelok. Kalau di Indonesia kan seperti ini. Ingatlah, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan saya jelaskan semuanya dengan terperinci. Dukain wa hirsin wa stibarin wa bulwatin wa irsyati ustadin wa tuli zamanin. Rupane limpat lupa sabar ono sanguni lan piwulangi guru lan sing suwe mangsani. Cerdas, semangat, sabar, ada biaya serta petunjuk guru dan masa yang sangat lama. Mari kita bedah syarat 6 syarat yang sudah dipaparkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Alam. Syarat yang pertama adalah cerdas, ya. Seorang yang berilmu atau seorang yang ingin mencari ilmu, menjadi santri, menjadi pelajar, itu yang pertama cerdas. Bukan cerdas dalam hal EQ loh ini. Cerdas dalam berpikir. Cerdas dalam berpikir ini bisa diperoleh oleh seseorang itu dari pola makan dan pola asuh. Makanan yang dimakan adalah makanan yang bergizi. Makanan yang dimakan adalah makanan yang halal. Kalau makanan bergizi saja tapi tidak halal, nanti akibatnya juga kurang baik bagi seorang yang mencari ilmu. Kemudian untuk syarat yang kedua, yakni semangat. Orang yang menuntut ilmu harus semangat. Terus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan. Tim guru sudah menyiapkan beberapa tugas masing-masing jurusan maupun pelajaran-pelajaran yang istilahnya pelajaran-pelajaran seperti PAI atau pelajaran matematika dan sebagainya. Tugas-tugas yang diberikan itu bukan untuk menghukum, bukan, tapi untuk mendidik supaya kalian tuh terbiasa dengan tugas-tugas yang sudah diberikan, mampu menyelesaikan, sehingga nanti kalau sudah terjun di dunia usaha, dunia industri, masyarakat, kamu menjadi pribadi yang terbentuk skillnya atau kemampuannya. Yang syarat yang ketiga adalah sabar. Para pencari ilmu harus sabar menghadapi segala godaan dan cobaan di dalam proses belajar agar sukses dalam belajar di jalan yang lurus. Ingat, yang mencari ilmu itu godaannya besar, apalagi kalian itu usianya usia remaja. Ya, godaannya tinggi. Ya. Di luar sana istilah obat-obat terlarang juga mengintai kalian yang siap dijadikan target. Video-video yang ingin menghancurkan kamu juga banyak. Kemudian istilahnya pergaulan-pergaulan yang akan menjerumuskan kamu juga siap untuk menjebak kalian. Terus game-game yang disiapkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kalian juga sudah banyak. Itu harus hati-hati, menghadapi semua itu harus hati-hati sehingga kamu bisa lolos dari jebakan-jebakan tersebut, sehingga kamu menjadi pribadi-pribadi yang utuh. Untuk syarat yang keempat adalah adanya biaya. Mencari ilmu juga membutuhkan biaya, yaitu uang. Uang sangat membantu untuk proses berlangsungnya mencari ilmu, tapi bukan berarti tidak bisa belajar jika tanpa uang. Kamu sampai ke SMK itu pun butuh biaya, bensin, sepeda motor, ya, butuh biaya. Terus untuk peralatan, ya, komputer, mobil untuk praktek, motor untuk praktek, semuanya itu adalah butuh biaya. Jika tidak ada biaya, maka hasil belajar kamu tidak akan maksimal. Hanya diberikan teori saja tanpa praktek, hasilnya tidak akan maksimal 100%. Imam Malik pernah berkata bahwa dia bercerita bahwa ia pernah menjual atap rumahnya. Atap rumahnya ia bongkar, ia ambili kayu-kayunya, ia jual untuk biaya mencari ilmu. Saking istilahnya perjuangannya Imam Malik ini, tidak ada biaya, ia
menjual atap rumah untuk biaya mencari ilmu. Hingga ia saat ini menjadi orang yang luar biasa. Buku-bukunya masih relevan untuk dijadikan rujukan untuk ilmu modern saat ini. Untuk selanjutnya syarat yang kelima adalah petunjuk guru atau bimbingan dari guru. Mencari ilmu seharusnya dengan guru dan yang memiliki sanad ilmu sampai kepada yang maha berilmu. Ingat ya, terutama ilmu agama. Ilmu agama itu kalau sanadnya nggak jelas juga bahaya. Kaifiyah sholat itu dari eranya Nabi Muhammad sampai sekarang itu harus urut rentetan. Misalkan Soleh belajar sama Pak Harun, Pak Harun belajar sama gurunya Pak Harun, gurunya Pak Harun belajar guru sampai ke para sahabat dan para sahabat menggali ilmunya dari Nabi. Itu penting. Kalau sampai putus di tengah jalan itu bahaya. Nanti akan saya tidak bersanad. Dan orang yang belajar ilmu agama tanpa guru itu sesat. Jadi untuk para pelajar, kamu harus intens untuk komunikasi dengan guru sehingga kamu bisa menyerap ilmunya dengan sebaik-baiknya. Nanti kita bahas lebih jauh tentang etika terhadap guru, bagaimana cara kita agar mendapatkan keberkahan dari sosok guru. Untuk syarat yang ke-6 yaitu waktu yang lama. Mencari ilmu bagaikan memahat batu dengan air memerlukan waktu yang sangat lama dan akan bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Ada ulama besar yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau ketika menuntut ilmu tidak pandai-pandai banget seperti teman-temannya pada umumnya. Ia selalu tertinggal dari materi-materi yang diajarkan gurunya, sehingga ia frustasi. Ia keluar dari madrasah atau pondok untuk pulang. Di tengah perjalanan, ia dihadapkan dengan situasi yang sulit, yaitu hujan yang sangat lebat, sehingga ia harus berteduh di dalam sebuah gua. Di dalam sebuah gua, ia mendapati ada tetesan air yang menetes ke batu yang sangat besar. Tetesan air ini ternyata kalau diamati batu ini berlubang pas tepat pada tetesan air tersebut, sehingga ia merenung air selembut ini bisa melubangi batu yang keras dan sebesar ini. Ia merenung, kemudian ia kaitkan dengan dirinya. Otak saya tidak sekeras batu. Mungkin saya yang kurang belajarnya kurang rajin, kurang tekun sehingga hasilnya nggak maksimal. Ia sadar, hujan pun reda, ia keluar dari gua, kembali ke pesantren, bertemu dengan gurunya, menceritakan perihal tersebut. Kemudian ia diizinkan kembali oleh gurunya untuk belajar di sana. Semenjak itu dia selalu bekerja keras, tekun belajar. Akhirnya ia menjadi orang yang berilmu. Untuk saat ini saja karangan-karangan beliau sangat luar biasa, dijadikan rujukan saat ini. Ada Syarah Al-Bari, syarah dari Bukhari Muslim. Ada Bulughul Maram dan banyak kitab-kitab yang masih relevan digunakan rujukan keilmuan agama saat ini. Itu adalah buah dari perjalanan yang panjang mencari ilmu sehingga menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Kalian kira-kira belajar berapa tahun? Sorry. Baru ini Pak, 9 tahun. 9 tahun ya, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, SMA 1 tahun, baru 7 ya? Iya, baru 7 tahun berjalan, yang masih belum terlalu lama ya? Iya, benar. Berarti ilmu itu masih luas ya. Samudra ilmu itu, orang yang berenang di samudra ilmu itu sama dengan orang yang sama dengan berenang di lautan rahmat. Semakin ia ke dalam, semakin ia menguasai ilmu, semakin haus. Semakin haus. Makanya ketika bisa ini, ingin seperti ini, misalkan Soleh bisa otomotif, ia sudah menguasai otomotif, kurang lagi belajar lagi. Tapi kalau kamu tidak bisa membuka pintu pertama, yaitu kemalasan kamu belajar
sedikit saja sudah merasa puas, itu bahaya ya. Karena ilmu Allah itu sangat luas sekali. Ilmu Allah seandainya samudra ini digunakan untuk menulis ilmunya Allah, itu samudra habis hanya baru bisa kira-kira menulis setitik ilmunya. Ya, luar biasa. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang wajib atau menjadi salah satu cara agar peningkatan ilmu sebanding dengan peningkatan perilaku, akhlak dan budi pekerti akan saya jelaskan. Di antaranya yang pertama adalah mengagungkan ilmu. Nah, seperti tema kita tadi, mengagungkan ilmu. Ya. Seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu dan menghormati keagungan guru. Selain menghormati ilmu, juga menghormati pemberi ilmu, yaitu guru. Kedua, yaitu mengagungkan guru. Termasuk arti mengagungkan ilmu, yaitu menghormati pada sang guru. Guru kita, Syekhul Imam Sadidun As-Sairazi berkata, guru-guru kami berucap, bagi orang yang ingin putranya alim, hendaklah suka memelihara, memuliakan, mengagungkan dan menghadirkan hadiah kepada kaum ahli agama yang tengah dalam pengembaraan ilmiahnya. Kalau toh ternyata bukan putranya yang alim, maka cucunya nabi yang alim. Ini apa? Penghormatan seorang guru mutlak. Ya, mutlak harus dilakukan. Contohnya misalkan bertemu, disapa, disalim, ditanyakan kabarnya. Ketika beliau sakit, buru-buru untuk menjenguknya, ya. Diberikan surprise agar ia tersenyum-senyum melihat kamu dan akan muncul hikmah dari ilmunya sehingga kamu akan menjadi pribadi yang luar biasa. Ya. Di depan guru membungkukkan badan dan selalu menghormati guru. Jangan sampai berkata kasar atau mungkin mengolok-olok atau bahkan ngerasani. Iya, banyak Pak teman-teman kayak gitu ya. Banyak ya teman-teman yang ngerasani. Nah, diingatkan. Ia sudah mengurangi hikmahnya ilmu. Dikit mesti. Kemudian kakek buyutnya Syihab keluarga Syihab. Ada Alwi Syihab, Najwa Syihab, Quraisy Syihab, orang-orang penting. Iya. Yang Al-Misbah, tafsir Al-Misbah itu Syihab. Ya, keluarga Syihab. Nenek moyangnya atau kakek buyutnya itu ternyata ketika ditanya, apa sih rahasianya kok anak cucumu menjadi orang-orang hebat? Nah, ternyata beliau mempunyai rahasia, yaitu memuliakan guru. Beliau itu ketika bertemu dengan gurunya, apa yang di kantongnya dia berikan sebagai wujud penghormatan terhadap guru dari anaknya tersebut. Sehingga apa? Sehingga guru tersebut ridho, hikmah dari ilmu keluar dan memancar kepada si putranya tersebut. Sehingga ia putra-putranya, cucu-cucunya menjadi orang-orang mendapat keberkahan ilmu gitu ya. berkahan ilmu dari menghormati guru. Kemudian untuk selanjutnya yang ketiga adalah memuliakan kitab. Sebaiknya pelajar jika mengambil kitab itu selalu dalam keadaan suci. Hikayat bahwa Syekhul Islam Samsul A'immah Al-Khulwaini pernah berkata, hanya saya dapati ilmu-ilmuku ini adalah dengan mengagungkan. Sungguh saya mengambil kertas belajarku selalu dalam keadaan suci. Beliau itu atau ulama-ulama dulu itu kalau belajar itu selalu dalam keadaan suci. Jika batal, wudhu lagi membaca. Batal, wudhu lagi membaca. Makanya karangan-karangan kitab orang-orang terdahulu masih relevan sampai saat ini karena dia sangat mengagungkan ilmu. Makanya kalau kitab-kitab itu jangan sembarangan keleleran di bawah-bawah ya. Misalkan ditaruh di atas, terutama Al-Quran. Ya. Kalau pegang Al-Quran, misalkan di dada, jangan dicenggiwing seperti mau upacara ya. Iya. Kalau buku biasa itu gimana? Oh ya, misalkan buku ini dimuliakan karena di dalamnya ada ilmu. Walaupun ilmu umum atau ilmu agama, semua ilmu adalah suci. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dia akan memancar kepada orang-orang yang bersih. Untuk selanjutnya yang
Keempat adalah menghormati teman. Termasuk mana mengagungkan ilmu pula yaitu menghormati teman belajar dan guru pengajar. Teman belajar pun harus dihormati. Teman-teman kamu misalkan sudah pinter ya, egois, sehingga teman-teman yang nggak bisa kamu remeh, jangan. Ya. Teman-teman adalah teman kalian dalam mencari ilmu. Hormati, kita diskusi bareng. Ilmu yang kita berikan ke orang lain tidak akan habis, maka akan semakin bertambah. Seperti pisau yang semakin digunakan, semakin sering digunakan akan semakin tajam. Kemudian untuk yang kelima, sikap selalu hormat dan hikmat. Ya. Hendaknya penuntut ilmu memperhatikan segala ilmu dan hikmah atas dasar selalu mengagungkan dan menghormati. Hikmahnya ilmu, manfaatnya ilmu harus kita. Yang keenam yaitu jangan memilih ilmu sendiri. Hendaklah sang murid jangan menentukan pilihan sendiri terhadap ilmu yang akan dipelajari. Hal itu dipersilahkan sang guru untuk menentukannya, karena dialah yang telah berkali-kali melakukan percobaan, serta dia pula yang mengetahui ilmu yang sebaiknya diajarkan kepada seseorang dan sesuai dengan baik dia. Ingat ketika kamu konsultasi untuk mengambil jurusan, ya, usahakan kamu konsultasi dengan guru. Ya. Karena guru itu lebih berpengalaman daripada kita. Kalau kita kan hanya sekedar ingin-ingin saja ya. Kalau guru tahu Soleh ini kemampuannya apa, Soleh kemampuannya apa, nanti arahnya kemana. Nah, seperti itu. Konsultasi ke guru kalau ingin mengambil jurusannya yang ingin kamu masuki. Kemudian yang ketujuh yaitu jangan duduk terlalu dekat dengan guru atau duduk setara dengan guru atau menduduki tempat guru. Di waktu belajar hendaklah jangan duduk terlalu mendekati gurunya, selain bila terpaksa duduklah sejauh antar busur panah. Karena dengan begitu akan terlihat mengagungkan sang guru. Ingat ketika bersama-sama dengan guru, kamu jangan jejeran ya, tapi agak belakang sedikit. Ya. Ketika kamu duduk bersama, usahakan agak ada jarak. Ketika tempat guru kosong, jangan diduduki. Gimana Pak? Emang kenapa? Dia mengurangi keberkahan dari ilmu. Oh. Ya, makanya kadang kalau di pesantren tempat guru duduk ini nggak ada yang berani. Bahkan ngelewat misalkan ini kursi ya, lewat sini nggak berani. Lewat di belakangnya. Makanya di pesantren itu diajarkan adab, tata krama, ilmu. Ya. Iya. Seperti itu. Yang paling terakhir, menjauhi akhlak tercela. Pelajar selalu menjaga dirinya daripada akhlak yang tercela. Ingat ketika masih menjadi pelajar, usahakan jangan melakukan hal-hal yang tercela. Ya. Dengan hal-hal yang tercela tersebut mengurangi hikmah dari ilmu. Kemanfaatan ilmu itu berkurang. Seperti cahaya itu ya, semakin kotorannya banyak kaca ini ya, kaca dari lampu itu akan semakin redup. Ya, dosa yang semakin banyak, maksiat semakin banyak, akhlak yang buruk semakin banyak, maka akan menutup dari ilmu yang kita miliki. Semakin tidak bermanfaat, semakin tidak bermanfaat, semakin tidak bermanfaat. Ya, padahal banyak meneliti teman-teman yang dulunya pintar di pesantren, tapi jarang nggak begitu menghormati guru. Dia di rumah hanya biasa-biasa. Tapi yang di pesantren itu kelihatan nggak pakai pintar ya, tapi sangat menghormati guru. Ketika pulang dia menjadi orang-orang penting di gurunya atau di lingkungannya masing-masing. Demikian, selamat menyimak kultum hari ini. Semoga setelah mendengarkan kultum kita dapat mengerti ilmu dan menjadi ahli ilmu yang mampu membangun bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun waladun ghafur. Tetap semangat menjalankan puasa dan selalu menjaga kesehatan agar selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah rabbal alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya. Beliau telah memaparkan materi-materi yang sangat-sangat detail dan sangat menginspirasi bagi kita. Jadi saat ini kita lanjutkan untuk seksi tanya jawab. Nah, jadi gini Pak, saya mau bertanya, penekanan di pesantren itu sangat menonjol, apalagi diajarkan oleh ustadz dan ustadzah.
Tapi di luar pesantren atau sekolah-sekolah biasa itu penekanannya beda. Jadi apa perbedaan itu, Pak? Baiklah ya. Bagus sekali pertanyaannya. Di pesantren itu etika itu sangat di istilahnya biasakan. Bahkan ustadzah terhadap guru sesepuh, guru tua ya, itu sangat menghormat, sangat menjaga etikanya. Karena mereka tahu kitab-kitab yang dia pelajari seperti Al-Ala, Ta'lim, itu adalah kitab-kitab akhlak cara mencari ilmu. Mereka tahu bahwa etika yang baik terhadap guru, terhadap ilmu akan berbuah hikmah dari ilmu itu sendiri. Ilmu itu akan memancar, sehingga akan kebermanfaatannya akan dapat dirasakan. Minimal kepada dirinya, walaupun dia tidak jadi apa-apa di masyarakat, tapi dirinya menjadi sosok yang baik di masyarakat. Mampu menyinari dirinya sendiri minimal. Nanti orang lain akan melihat, oh ini loh lulusan sekolah ini, oh akhlaknya bagus. Yang dilihat akhlak. Ketika seseorang itu melihat orang pertama kali akhlaknya atau pintarannya. Akhlaknya tak ya? Kalau orang itu mengganggunya bagus. Sekolah nanti toh. Ya. Begitu tak ya? Iya. Tapi kalau akhlaknya buruk, misalnya pintar tapi akhlaknya buruk, cah kok kali kau ya, kan sekolah nanti ya. Ya. Iya. Di pesantren ya seperti itu. Kitab-kitab yang dipelajari itu etika tentang menuntut. Kalau di sekolah umum mungkin mempelajari, tapi jarang dipraktek. Jarang dipraktekkan. Ya sesekali dibahas, tapi untuk prakteknya tidak begitu banyak. Tapi mungkin melalui dialog ini semoga kita mampu menambah ilmu ya, sehingga keutamaan ilmu bisa kita dapatkan dari etika-etika yang kita lakukan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian jawabannya. Sudah, Pak. Jadi baiklah, berikut adalah pemaparan dari materi tadi. Kita dapat menyimpulkan tersebut, yang akan disimpulkan materi tadi akan disimpulkan oleh beliau sendiri. Monggo, Pak. Baiklah, kesimpulan untuk istilahnya pertemuan hari ini adalah etika atau tata krama atau akhlak terhadap ilmu, terhadap guru, ya, terhadap teman, terhadap buku harus kita junjung tinggi. Seperti apa yang saya paparkan tadi. Dengan harapan kalau etika itu kita lakukan, kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut, sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, minimal untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat pada umumnya. Sehingga apa yang kita lakukan ini bisa membangun bangsa ini lebih baik ke depannya, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa ribatun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tadi adalah kesimpulan dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Sekian dari video ini, saya Muhammad Soleh selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.